Merah Putih SD SMP SMA Beto Kosambi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 20. Penghormatan kepada pemimpin kanan. Pemimpin upacara, hormat. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Latihan mengenang para pahlawan yang dalam rangka memperjuangkan bangsa negara. Pertama, pahlawan. Mari kita keluar kesimpulan kita yang
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Manusia yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kegiatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia untuk dapat minum gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, satu, berdaulat, adil dan makmur, untuk berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didalamkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan diri kepada segalanya. Kemudian daripada rakyat Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh kepada rakyat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjaga kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perkembangan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disebutnya kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam satu undang-undang besar negara Republik Indonesia yang terbentuk Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai Indonesia dan rakyat yang hidup dalam iman dan dalam kehormatan dan berbangsa juga dalam pendidikan satu keadilan sosial dan Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh petugas. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bangsa kesatuan bangsa Indonesia. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Seluruhnya, istirahat di tempat, gerak! Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Komite Guru Kepala Sekolah SD, SMA, serta Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang kucintai. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan itu baik, betul? Tuhan itu baik? Gimana kita bisa mengatakan Tuhan baik? Kalian dapat datang ke tempat ini dan kemudian dari sisi itu dengan baik, berarti Tuhan itu baik. Kita diberi napas, saudara. Coba, walaupun dalam keadaan sekarang Indonesia lagi dalam keadaan darurat, terutama asap. Di sini beneran itu pasti jaga di sana asap ini tidak ada. Baru asap, tapi walaupun dalam keadaan asap, kalian tidak memberi asap, betul nggak? Nggak begitu. Tapi yang di daerah sana, Kalimantan, Sumatera, Jawa Timur, mereka sudah menghirup asap sampai sesak napas sampai ada yang meninggal. Itu merupakan berkat Allah yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Oke, saya dari membawa acara dulu, ya. Kalau saya lihat tadi, karena acaranya nggak matang, ya, nggak matang, tidak terlatih dan belum ini. Jadi nggak. Kalau tadi saya lihat yang masalah pembacaan Sumpah Pemuda, kirain hanya berdoa yang membaca, tapi harus semuanya. Akhirnya mogok seperti ini, ya. Jadi acaranya itu yang kurang, barangkali bahasanya siswa-siswa mengikuti pembacaan ya petugas, tapi semua kan itu. Siapanya semua kan pembacaan mengikutinya. Hanya petugas saja. Oh, hanya petugas saja. Tapi kok mogok itu tadi, suaranya nggak kedengaran berdua, ya kan? Berarti berdua, apa tujuannya disuruh berdua? Supaya suaranya lantang. Mengerti ini, ya, sudah mengerti bahwa hari ini adalah peringatan tanggal 28 Oktober, yaitu Sumpah Pemuda. Mungkin mereka kasih tahu di kelas, sehingga saya melihat yang pramuka SMA ini topinya nggak ada, banyak nggak ada. Apakah dikasih tahu di kelas bahwa hari ini kita apa semua belum dapat ini, belum dapat topi yang pramuka? Sudah dapat belum? Siapa ini pembina pramuka SMA ini? Pembina pramuka SMA siapa ini? Gurunya? Gak ada, gak pembina pramuka SMA, gurunya. Gak ada. Saya hanya tanya, udah dibagi-bagi belum topinya Pak semua? Gak ada apa semua kan? Udah ada belum? Jadi bagi belum nih semua topi-topi. Nah ini berarti kalian gak cinta Indonesia ini. Jadi bagi topi tapi atau tidak mau peduli. Ini tidak mau peduli kalian. Jadi begini modelnya. Jadi harapan saya untuk lain kali kalau ada momen-momen yang penting yang kita harus ikut upacara begini, tolonglah dilengkapi atributnya, ya, supaya menjadi hak yang baik, terutama pada adik-adik saya bangga banget melihat SD ini. SD berapa orang yang nggak pakai topi? 1, 2, 3, 4, ya, 5. SMP masih ada 4 orang nih. Saya lihat tadi ada 4 orang yang nggak pakai topi, ya. Nah ini gak peduli kau ya, 1928. Anak-anak masih ingat politik Belanda? Politik apa itu? Untuk sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Tahu? Masih ingat?
apa penyebabnya lahir itu Sumpah Pemuda? Karena ada politik Belanda, ada politik pecah belah, politik pecah belah. Bahasa Belandanya apa? Divided et impera, ya, divided et impera. Inilah anak-anak siasat daripada Belanda supaya bangsa Indonesia itu tidak bersatu, ya, tidak bersatu. Dibuatlah politik divided et impera itu, sehingga diizinkan oleh Belanda di setiap daerah, di setiap suku yang ada di Indonesia, yaitu organisasi pemuda daerah, organisasi pemuda daerah. Yang terkenal pada waktu itu adalah Yong Batak, karena Batak orang Batak maka sebutkan pertama-tama itu orang Batak. Yong Batak diizinkan oleh Belanda supaya orang Batak itu hanya mementingkan Bataknya doang, jadi nggak mau bergabung dengan suku lain. Dan kemudian lahir lagi Yong yang lain. Yong itu artinya apa? Pasti apa tuh Yong artinya itu? Pemuda. Wah, bagus juga, pintar banget tuh ya. Nanti jadi naik langsung kelas berapa kau? Kelas 5 langsung udah harus bisa ikut ujian nasional tahun ini. Ya, karena COVID ya. Nah, yang Sunda, yang Jawa, yang Ambon, yang Sulawesi, yang Manado, semua berdiri. Dan ini semakin kacau negara kita pada waktu itu. Karena apa? Tidak bersatu memperjuangkan Indonesia merdeka secara nasional, Nusantara. Akhirnya mereka hanya memperjuangkan daerahnya masing-masing. Waktu itu sisa ngomong raja hanya memperjuangkan daerah Batak, ya kan? Dia memperjuangkan daerah Batak supaya orang Belanda jangan masuk ke Batak sana. Hanya memperjuangkan itu. Batak daerah saya tidak boleh, negara daerah saya tidak boleh dimasuki oleh Belanda. Nah gitu. Sunda juga begitu. Pahlawan di Sunda begitu juga. Pahlawan di Banten begitu juga. Hanya memperjuangkan daerahnya masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasihi, yang saya kasihi, apa yang terjadi? Mulailah datang pemikiran-pemikiran yang baru supaya yang ini dihapuskan. Akhirnya kita mendengarkan yaitu ada tokoh-tokoh pemuda yang membuat satu statement untuk mempersatukan kembali bangsa Indonesia ini dalam rangka memperjuangkan Indonesia supaya Indonesia merdeka. Ya. Pertama, Sumpah Pemuda sudah mulai direncanakan tahun 1927. Dan akhirnya lahirlah Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Berdirilah. Dan akhirnya itu yang semuanya dilebur menjadi pemuda Indonesia. Anak-anak yang saya kasih, ini luar biasa, pelopor itu luar biasa, pelopor kebaikan. Ini luar biasa, kita harus sanjung mereka. Nah, kita sekarang yang ada di sini, ada nggak di antara kita menjadi pelopor kebaikan? Apa kita mau semuanya menjadi pelopor kenakalan? Indonesia atau hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda itu yang ke berapa? Yang keberapa sekarang? Kita peringati ini. Kalau pembinanya, apa namanya? Pemimpin. Kita memperingati pasti ada ciptaan yang keberapa saat ini? Yang berapa? SMA? Yang berapa SMA? 87. Hanya pelan, gak tegas karena masih ragu. Betul, 87. Yang ke-87 sekarang ini kita peringati adalah ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-87 tahun. Nah, ini harusnya kita ini sudah menjadi pemuda-pemuda yang mengatakan tadi, yaitu Sumpah Pemuda itu mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia,
mengaku dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Harusnya itu sudah menjadi milik kita. Bukan lagi kita dibuat lagi kelompok-kelompok. Kita harus berjuang untuk bangsa dan negara ini. Coba saya perhatikan, saya tanya sekarang, adanya sekarang saya katakan tadi dalam pembukaan darurat apa tadi? Darurat apa? Darurat asap. Ada nggak dari sekolah kita pelopor mengatakan, ayo kita kumpulkan koin 500 perak untuk kita sumbangkan? Ada nggak pemikiran daripada OSIS seperti itu? Pak, Bu, kami mau membuat suatu pergerakan. Pergerakan apa? Kami mau mengumpulkan uang koin 500 perak atau 1000 perak untuk kami sumbangkan ke Riau sana, karena mereka sudah nggak bisa lagi bernapas sana untuk membeli apa? Membeli penyaring nafas. Ada nggak? Nah model-model gini persatuan, kalau kita enggak. Sekarang ini kita mau saya perhatikan, ya udahlah lo rasain, kau rasain sendirilah itu. Nggak ada perulian di antara kita. Tapi saya bangga waktu saya mau pulang ke Jakarta, kan ini bukan Jakarta ini. Waktu saya pulang ke Jakarta dari desa ke Jakarta, di jalan itu ada gerakan pemuda mengatakan, tolong Pak Ibu relakan uang Bapak Ibu untuk membeli masker kepada orang yang ada di Riau, yang ada di Kalimantan, supaya mereka bisa menggunakan masker karena mereka di sana sudah luar asap. Mereka berjalan semua keliling di jalannya. Mereka kalau ada stop pas lampu merah, mereka edarkan itu. Nah, kalau kita hanya berbahagia karena kita sudah enak-enak hidup. Nah ini yang perlu. Ini sementara persatuan itu, ini harus kita pikirkan bersama. Supaya apa? Supaya bangsa ini semakin hari semakin kelihatan persatuannya. Kalau enggak, dikatakan Indonesia ini sangat rawan dalam perpecahan. Kenapa rawan dalam perpecahan Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia ini banyak apa? Suku, ya, banyak suku, banyak adat, banyak agama, sangat mudah diprovokasi untuk bisa pecah. Dan seharusnya hal yang tiga tadi ini perlu kita tetap ikat supaya menjadi negara Indonesia yang bersatu dengan cara-cara apa tadi? Dengan cara-cara kegiatan-kegiatan sosial. Ini perlu anak-anak. Ya, itu pertama. Pro pada bangsa dan negara. Jangan hanya kita enak sendiri. Nah, enak saya sudah bisa jajan, sudah bisa beli pakai motor ke sekolah, udah yang sana beramat, nggak boleh seperti itu. Ya, yang kedua, untuk mencapai Indonesia bersatu, mengingat jasa-jasa pejuang Sumpah Pemuda, apa yang bisa kita katakan berbuat saat ini di zaman modernisasi ini adalah belajar sungguh-sungguh, nggak usah harus dipaksa-paksa, ya, nggak usah bikin udara remedial masih ditunggu oleh bapak dan ibu gurunya 1 minggu baru dibuat remedialnya, tugasnya bagaimana? Harus panggil-panggil, kamu mana tugas remedial mau dipanggil-panggil. Luar biasa memang itu dulu. Saya dulu pernah mengajar di IPK. Tahu IPK ya? Tahu nggak IPK di Binjai? Pengharapan kasih. Pernah mengajar bapak di sana 3 tahun. Apa yang terjadi? Kudu siswanya yang datang menghadap kita, Pak, Bu, saya remedial ini belum ujian. Di sini enggak, masa bodoh. Nah ini yang perlu kamu tingkatkan dalam diri. Kesadaran dalam hidup itu terpenting. Ya, Bapak minta kepada kalian semuanya, terutama yang SMA, sebab kamu nanti sudah mahasiswa nggak ada lagi. Saya lihat ada anak saya mahasiswa nggak ada lagi kata-kata, mana kamu nggak masuk?
langsung aja udah dinilai ketidakhadirannya, langsung udah gak ada lagi seperti di SMA, SD, SMP, SMA ini, tapi di mahasiswa sudah kesadaran sendiri. Jadi ketika kau diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu nasihat-nasihat, peganglah itu, sehingga nanti bangsa dan negara kita ini menjadi negara yang dapat dibanggakan di tengah-tengah dunia. Dikatakan tahun 2020 atau mulai sekarang sudah ada MI, masyarakat ekonomi Asia, ya, ini akan ada. Oleh karena itu kita harus siapkan diri kita, belajar dengan baik, disiplin dengan baik, ya, persiapkan diri dengan mantap sehingga kau menjadi siswa-siswi yang mantap, siap kerja. Oke? Siap di tengah masyarakat, tidak lagi menjadi orang-orang yang gamang dalam hal segala hal. Tahu gamang nggak? Saya mau kerja apa ya? Itu gamang. Ya, saya mau membuat apa ya? Nggak ngerti dia. Tapi kalau sudah mantap, sudah ada profesionalitasnya, saya yakin, saya ini maju langsung ke kanan. Oleh karena itu, Bapak, dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda yang ke-87 ini, kiranya kita menyadari bahwa persatuan itu sangat penting untuk membangun bangsa dan negara. Jangan lagi ada terpecah-pecah, jangan lagi ada geng motor, geng narkoba, geng lain-lain. Itu dihilangkan semua geng-geng yang negatif. Tapi bentuklah geng yang positif untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sampai di sini. Selamat pagi dan kita sama-sama mengatakan maju pemuda 3 kali. 1, 2, 3. Maju pemuda. Maju pemuda. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Tengah aja Pak, nggak apa-apa. Ini lensa gue tekuk minta. Ini nggak usah deket. Videoin bisa nggak?
harus saya turunin ya. Dah. Pembacaan puisi oleh Angel Juliana kelas 7A. Ya sudah. Satu bahasa, ya, Indonesia. Disitulah bahasa Melayu berubah nama menjadi bahasa Indonesia yang kita ketahui saat ini. Bahasa Indonesia sering waktu makin berkembang menjadi bahasa nan mandiri, mulailah terpisah. Namun akar tetaplah sama dengan serumpun, hanya nama dan sejarah yang memisahkan. Namun di balik kerudung banggaku, aku masih menyimpan segenggam luka. Semakin berkembang masa persatuanku, namun semakin hancurlah dia. Serbuan-serbuan kosakata dari bahasa adik kuasa makin mencabik-cabik bahasaku, makin kacau balau bahasaku. Jangan sampailah bahasaku hilang. Zaman memang tak bisa dihalang. Namun, kapankah kita sebangga Prancis pada bahasanya? Masih malukah kita dengan bahasa kita sendiri? Kapankah kita menganggap bahasa Indonesia sebagai kebanggaan? Itu yang patut dipertanyakan pada setiap anak bangsa. Anak bangsa yang merasa dirinya bangsa Indonesia, mana semangat Sumpah Pemuda itu, kawan? Apakah hanya sebagai pemanis bibir belaka? Bahasa menunjukkan bangsa. Banggalah kita dengan bahasa kita. Bahasa nomor 1 ratusan suku di tanah air tercinta, bahasa Indonesia. Pembacaan puisi oleh Yolanda kelas 11 IPA. Perubahan yang dipersadaku mampu menyatukan tekad dan hasrat bersatu padu bangsaku. Begitu banyak pilihan yang bisa membuat indah warna. Kami ingin, kami mau semari kecil ini, kepal tangan ini. Bukan dengan bermusuhan, bukan dengan kegaduhan, bukan dengan batu hantam, tetapi dengan cita-cita, dengan doa dan usaha agar negeriku yang berupa sulistiwa tetap berkilau, tetap utuh dan berdiri. Hai kamu, kaum muda bangsaku, ayo singkirkan bagi kalian bawa bangsa ini menuju dan mulia sejahtera. Jayalah negeriku Indonesia. Terima kasih. Menyanyikan lagu Tanah Airku oleh Rika kelas 11 IPA.
kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembacaan doa. Teman-teman, mari kita bersama. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas anugerah-Mu di pagi hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan upacara penaikan bendera. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah memimpin para pejuang bangsa kami dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan semangat perjuangan dan pengorbanan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai generasi penerus bangsa yang akan terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan dan iman, ilmu dan keterampilan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kami dapat terwujud, yaitu bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami agar tidak korupsi dan tidak merusak tatanan bangsa ini. Berikan juga hikmat-Mu kepada Yayasan Cawan dan Bapak Ibu guru di sekolah veteran serta kepada orang tua kami, agar mereka dapat mendidik dan membimbing kami generasi penerus demi tercapainya cita-cita yang mulia. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami serta dosa bangsa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pembina upacara beserta Dewan Guru dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Bersih.